maaf ya teman-teman dari Pasar Modal Syariah dan Ambisi Bisnis. Kami mohon maaf ini sinyalnya bersahabat. Jadi mungkin Pasar Modal Syariah biar live duluan. Nanti kalau misalnya memang kita ada trouble, mungkin nanti bisa dilanjutin ya Pak. Nanti biar saya gabung lagi. Tapi semoga nggak trouble lagi ya Pak ya. Ini suara saya kedengaran kan ya Pak ya? Saya terdengar jelas, insya Allah. Oke Pak. Oke, Ini Pak. teman-teman yang tadi udah balik lagi belum ya? Biar bisa Makanya, lanjut nih. oke. Nggak apa, saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Ya Mas Wisdar ya. Ya, Jadi ini Mas, tadi kan saya bicara yang namanya saham, obligasi, sukuk, bank itu hanya tools. Hanya tools itu alat untuk melakukan pembiayaan. Kan begitu. Ini misalnya teman-teman ambisi bisnis ini kan banyak followernya adalah pengusaha-pengusaha muda. Tadi kan biasanya pengusaha muda tuh masalahnya di modal tuh. Nah, cara modal paling mudah itu kan biasanya dari chip in dari owner kan begitu ya. Pemilik ya modal kan begitu. Tapi kan kemampuannya terbatas. Misal tadi saya bilang butuh 1 miliar. Kan gitu kan. Mau deh yang namanya pemiliknya chip in 100 juta kan begitu kan. Tapi masih kurang 900. Biasanya apa? Pinjam ke bank biasanya. Tapi bank juga ada keterbatasan. Yaitu apa keterbatasannya? Ada yang namanya batas maksimum pemberian kredit misalnya. Kan begitu ya. Nah itu biasanya berapa itu batasnya? Ya misalnya kita kira-kira lah. Bank bisa ngasih pinjaman 300 juta lah misalnya kan begitu kan. Sudah ada 300 plus 100, 400 juta nih. Nah 400 juta kan masih kurang karena butuhnya 1 miliar kan. Nah, ini untuk pengusaha-pengusaha muda ada loh yang namanya tempat sumber baru untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangan usaha teman-teman. Yaitu lewat mana? Lewat bank tadi kan udah, lewat sendiri udah. Sekarang lewat yang namanya instrumen pasar modal. Gitu teman-teman. Gimana maksudnya? Misalnya begini. Misalnya teman-teman usahanya bagus, misalnya sudah punya pabrik sepatu lah. Kemudian karena pengembangannya luar biasa banyak, permintaan banyak, saya buka tuh cabang di daerah wilayah timur misalkan. Kemarin kan butuh modal tuh ya. Nah itu dengan caranya bagaimana teman-teman melakukan? Caranya bisa lagi teman-teman menawarkan kepada publik untuk join dalam perusahaan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan atau menawarkan kepemilikan saham. Begitu. Nah itu balik lagi namanya konsep syirkah atau yang namanya kerjasama gitu. Nah jadi teman-teman bisa menawarkan itu. Ayo teman-teman, saya punya usaha bagus nih dan saya usahanya mau berkembang tapi saya butuh modal. Mau nggak ikutan sama saya untuk jadi pemegang salah satu saham saya begitu. Kalau mau, ayo jadi pemiliknya kan begitu. Nah tapi dampaknya apa dampaknya? Buat teman-teman yang tadinya milik perusahaan 100%, harus bisa mengikhlaskan nih. Jadi kepemilikan saham di teman-teman di perusahaan tersebut tidak jadi 100% lagi. Tapi menjadi berapa? Ya mungkin ya 70%, 50% dan sebagainya. Nah yang lain lewat apa masuk? Lewat pembelian saham. Begitu teman-teman. Ya itu opsi yang pertama tuh lewat pasar modal. Ada juga yang namanya lewat instrumen bukan melalui penerbitan saham. Misalnya gini, saya kalau lewat saham kan saya jadi pemilikannya berkurang Mas Andri, gitu ya. Iya, benar Nah, Pak. saya nggak mau nih pemilikannya kurang. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman bisa nerbitin namanya, kalau di dalam konvensionalnya namanya surat utang atau nyebutnya obligasi. Semacam sederhananya seperti apa? Tinggal teman-teman bilang aja nih ke publik, hey teman-teman, hey masyarakat, saya punya prospek bisnis yang lumayan bagus, saya mampu bayar nyicil, tapi saya butuh modal. Ada nggak ya mau pinjemin saya? Nah, bahasanya gitu tuh. Oh, karena kamu bagus, kamu rating kamu bagus, kamu apa namanya kira-kira berkembangnya luar biasa, akhirnya saya mau deh ikut kan begitu. Orang banyak yang membeli namanya obligasinya. Nah, begitu. Begitu. Nah, ada lagi yang namanya obligasi tapi mekanismenya secara syariah. Namanya apa? Namanya sukuk. Nah, gitu. Saya mau menerbitkan obligasi tapi secara syariah. Namanya apa? Namanya sukuk. Nah, itu Mas. Jadi
Jadi tadi tuh sederhananya begitu dari sisi perusahaan. Dampaknya apa dengan pasar modal? Modalnya kekumpul cukup besar sehingga memenuhi keinginannya yang dipengen sama ownernya. Kemudian apa? Kemudian bisa melakukan pengembangan usaha. Begitu. Gitu tuh. Jadi Oke, caranya seperti itu. Jadi tadi sudah ada saham, kemudian sudah ada obligasi, sudah ada sukuk. Nah, sederhananya seperti itu. Itu dari sisi pengusahanya. Nah, sekarang bagaimana dari sisi investornya nih? Kan harus ada pengusaha tuh harus ada sisi dua sisi ya. Ada iya, yang butuh duit sama yang ngasih duit. Apa sih keuntungan buat yang orang-orang yang ngasih duitnya? Itu tadi. Kalau teman-teman pengusaha menerbitkan saham, berarti mengundang pihak lain untuk jadi pemilik perusahaan, kan begitu kan? Nah, kalau jadi pemilik perusahaan, wajar dong kalau misal perusahaannya untung, bagi-bagi keuntungan dong. Gitu kan Mas Yusder ya? iya, benar, Pak, benar, benar. Nah, ini seperti zaman kita koperasi, Mas. Dulu kan inget ya zaman koperasi dulu. Saya dulu suka ikut koperasi tuh. Dapat namanya SHU. Nah, kalau dalam saham atau dalam pasar modal, itu pembagian Oh, SHU itu disebut dengan yang namanya pembagian dividen. Gitu, Mas. Mohon maaf saya kurang dengar nih suaranya Mas Yusdar lagi. Nah, itu teman-teman. Oh, nanti Mas Yusdar akan join lagi kayaknya lagi susah materinya nih. Ini tadi ada teman-teman nih. Eh, kalau misalnya bikin UMKM gitu perlu saham-sahaman juga enggak ya? Oh, tergantung teman-teman. Teman-teman mau buat yang seperti apa? Kalau teman-teman UMKM-nya bentuknya adalah perusahaan terbatas, ini bisa membuat yang namanya menawarkan sahamnya. Begitu. Nah, tadi Mas Mutia sudah benar namanya kalau SHU-nya di koperasi, kalau dalam saham itu namanya dividen. Nah, itu kelebihan bagi investor kalau mau membeli saham. Gitu. Sudah kembali lagi Mas Yusdar nih. Gak apa-apa. Itu Mas sementara Mas penjelasan singkat lah tentang pasar modal. Jadi dari sisi satu itu merupakan supply untuk mendapatkan modal bagi perusahaan ya saya, dan dari kenapa ya? Oke, saya kurang dengar. perbedaan Perbedaannya apa konvensional gitu ya dan Mas ya? saham syariah ini tuh biar Ya, teman-teman juga nih, ya. Kalau kita tadi ya. kan tadi saya bilang kalau teman-teman menerbitkan saham berarti teman-teman mengikhlaskan sebagian kepemilikan perusahaan kepada pihak lain. Berarti saham itu artinya apa? Saham itu artinya merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Begitu ya Mas ya? Iya, benar, Nah, benar. kalau teman-teman yang investor tadi membeli saham suatu perusahaan artinya apa? Artinya teman-teman milik pemilik jadi perusahaan tersebut. Nah, ini sekarang banyak nih di kampus-kampus nih. Sekarang banyak nih di IG-IG. Nikah dengan mahar saham. Misalnya saham Telkom, saham Astra, dan sebagainya. Itu banyak tuh. Jadi buat teman-teman Keren yang ya, Pak. muda-muda nih, buat apa biar keren nih, udah nggak zaman lagi nih maharnya dengan uang emas dan sebagainya. Tapi sekarang maharnya dengan kepemilikan perusahaan. Itu lebih keren tuh sekarang tuh. Iya, Nah, iya, iya. itu tadi tuh. Secara konsep teman-teman, yang namanya saham itu sudah sesuai syariah. Kenapa sesuai syariah? Karena yang namanya saham itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Nggak ada yang salah dengan saham. Kan begitu. Nah, sekarang apa bedanya saham yang syariah sama tidak syariah? Kan gitu ya. Nah, bedanya adalah, oke, kalau kamu punya saham, berarti kamu memiliki perusahaan tersebut. Kan begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, perusahaan tadi produksinya apa ya? Kegiatan usahanya apa ya? Nah, itu yang menjadi masalah. Misalnya gini, perusahaan saya merupakan perusahaan judi online terbesar di Hong Kong misalnya nih ya. Dia IPO di Indonesia misalnya nih. Nah, dalam syariah, dalam pandangan syariah, kegiatan perjudian tidak boleh. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu, saham dari perusahaan yang menerbitkan itu tidak termasuk dalam kategori saham syariah.
teman-teman begitu. Nah, itu tadi itu. Jadi mekanismenya seperti tadi. Kemudian apa lagi bedanya? Ada beberapa perbedaan, tapi secara konsep sebenarnya saham itu syariah, tapi dilihat dulu usahanya apa dari perusahaan tersebut. Begitu. Mbak Mutia pengen dimahar kayak gitu, weh keren nih. Ayo siapa yang siap memberikan mahar Mbak Mutia? Saham, keren tuh. Caranya beli saham di mana, Gan? Ya, caranya beli saham itu teman-teman tinggal datang ke perusahaan efek, tinggal lihat di konten-konten Pasar Modal Syariah. Ya, Mas Yusdar, silakan lanjut lagi, boleh. Kembali lagi teman-teman, maaf banget, ini di luar dugaan saya sih. Mohon maaf Pak Arya, apa ini trouble banget ternyata. Oke, tadi mungkin udah jelasin apa ya tentang perbedaan antara yang konvensional dan syariah. Nah, terus mungkin teman-teman juga ada yang pengen nanya nih Pak nih, sebenarnya bagaimana sih sistem bagi hasil di saham syariah itu konvensional atau seperti apa Pak? Oke. Hasilnya ya dari pemilikan saham tadi ya. Yang pertama tadi, teman-teman kalau punya saham, itu teman-teman punya dua kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama apa? Yang pertama tadi, SHU atau bahasa kerennya adalah dividen. Biasanya perusahaan-perusahaan setiap tahun rata-rata memberikan yang namanya dividen. Misalnya nih, contoh, tahun ini PT A memberikan dividen sebesar Rp100 per lembar saham misalnya. Nah, teman-teman tinggal dikalikan berapa punyanya. Gitu. Kalau teman-teman beli saham, itu hitungnya namanya lot, Mas. Satu lot gitu, bukan satuan. Tapi hitungannya satu lot. Satu lot tuh berapa isinya? Satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi misalnya begini, teman-teman, oh saya sudah punya saham A senilai 10 lot. Berarti teman-teman punya saham sejumlah 10 dikali 100. Berarti punya 1000 lembar saham PTA. Nanti kalau misalnya 1000 lembar saham PTA, kemudian saham PTA-nya tadi membagikan dividen misalnya 1000 misalnya, tinggal 1000 dikali 1000. Berarti akan mendapatkan dividen sebesar 1 juta rupiah. Itu pertama keuntungan dari saham, kalau teman-teman beli saham. Apalagi yang keuntungan kedua, yaitu adalah keuntungan dari sisi capital gain. Apa tuh capital gain? Karena kalau teman-teman beli saham, itu teman-teman ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama, dipegang terus tuh sahamnya, dikekepin aja tuh sahamnya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dividen terus. Saya suka nih perusahaan ini, saya suka banget nih. Makanya saya pegang terus, tidak dijual-jual. Tapi ada juga teman-teman yang rasional. Misalnya apa? Kalau ada yang nawar harga mahal ya, untungnya saya jual lah, nggak apa-apa. Nah, itu juga. Misalnya teman-teman membeli satu saham A misalnya seharga Rp300 misalnya. Misalnya pada saat itu kinerjanya bagus teman-teman. Kinerjanya bagus, kemudian jadi berapa harganya? Ternyata harga di market jadi Rp500. Nah, kalau teman-teman jual, itu berarti secara langsung teman-teman sudah mendapatkan keuntungan sebesar berapa? Sebesar 500 yang dijual dikurang dengan 300 yang dibeli. Artinya apa? Artinya teman-teman akan dapat untung sekitar Rp200 per lembar. Itu namanya capital gain. Tadi ada dua jadinya. Kalau teman beli saham akan ada kemungkinan dapat dividen, yang kedua dapat capital gain. Gitu. Tapi juga ada risikonya, Mas. Beli saham tuh ada risiko juga. Mana tuh Pak risikonya? Apa risikonya? Risikonya adalah misalnya seperti sekarang nih, COVID ini nih. Misalnya punya saham dari perusahaan yang memproduksi banner, memproduksi iklan-iklan di mana-mana gitu kan ya. Dia punya mesin-mesin cetak luar biasa banyak kan begitu kan. Nah, dengan adanya COVID berarti apa? Berarti kita semua disuruh WFH di rumah kan begitu. Sehingga orang yang lihat iklan di jalan itu berkurang tuh kan. Sehingga dampaknya apa? Orderan untuk pencetakan iklan dan sebagainya berkurang tuh, turun drastis tuh. Nah, biasanya apa?
biasanya cenderung harga sahamnya akan turun. Kenapa? Karena pemegang saham merepresentasikan, oh kayaknya perusahaan ini untungnya tahun ini nggak sebagus tahun kemarin deh. Makanya rata-rata pada jual. Teman-teman tahu kan hukum ekonomi zaman kecil? Semakin banyak orang yang pengen beli, harga semakin naik. Juga sebaliknya. Kalau semakin banyak orang menjual, biasanya harga akan turun. Nah, itu risikonya. Salah satu risiko saham tuh gitu. Jadi tadi ada risikonya, ada untungnya juga, keuntungannya ada capital gain. Kalau risiko namanya capital loss. Begitu deh. Tapi sebenarnya Mas Yusdar, momen-momen yang pada saat turun ini sebenarnya bisa dipakai oleh teman-teman investor yang mungkin jangka panjang, jangka menengah sebagai peluang untuk masuk. Misalnya gini, perusahaan ini bagus, perusahaan ini bagus, secara fundamental bagus luar biasa. Cuma ya karena COVID ini semua perusahaan turun, ya wajar lah kalau dia turun. Tapi ternyata produksinya turun dia itu tidak sejatuh kompetitornya misalnya tuh. Ya, oke. Saya coba sebelum Mas Yudar join, saya coba bahas teman-teman ya. Mas mau tanya, kalau saham perusahaan tersebut bangkrut, saham kita bagaimana ya? Nah, ini juga salah satu risiko dari saham adalah bisa jadi perusahaan yang teman-teman beli tadi bangkrut, bisa jadi. Kenapa? Karena yang namanya suatu usaha pasti ada pasang naik dan turun, kan begitu ya? Pasti ada pasang naik dan turun. Dan ini sama terjadi juga di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, teman-teman juga harus beli. Nggak boleh itu beli saham tanpa ilmu. Nggak boleh itu menurut syarat tersebut, maka saham dari perusahaan tadi termasuk syariah. Begitu. Gak apa-apa, saya lanjut aja ya teman-teman ya. Kasihan tadi Mas Yusdarnya terputus. Mohon maaf nih Mas Al-Harif ya. Yang teman-teman mau bertanya langsung saja. Langsung saja di sini nggak apa-apa. Kalau suara saya jelas teman-teman semua? Tolong tulis di komen ya, suara jelas apa tidak. Saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi teman-teman sudah tahu tentang instrumen saham. Sekarang ada juga instrumen yang lain yang namanya reksadana.
Apa itu reksadana? Oh, sebelum ke reksadana saya tanya dulu nih. Pak, ada apa cirinya dari perusahaan yang mau bangkrut? Nah, perusahaan yang mau bangkrut, cirinya apa? Cirinya ekuitasnya negatif. Ciri-cirinya tuh. Misalnya sepertilah sama seperti kita-kita aja nih. Misalnya janganlah besar pasak daripada tiang. Nah, itu juga sama di perusahaan. Iya, benar Pak. Gitu. Kita lihat aja. Kebanyakan utang nggak sih perusahaan ini? Nah, itu bahaya juga nih. Boleh utang asal bisa mampu mencicil kan begitu kan. Kalau kebanyakan utang ya bisa pusing. Begitu. Itu ciri-ciri dari saham. Monggo Mas Yusnar, campur lagi boleh, monggo. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya pengen bacain pertanyaan dari audiens siapa ya. Ini ada yang Monggo nanya, silakan. eh, itu bisa dikategorikan sebagai riba. Nah, itu gimana Pak? Capital gain ini bisa dikatakan riba nggak Pak? Oke, capital gain ini dikatakan riba apa tidak? Oke, sekarang gini teman-teman, saya mau ilustrasi yang sederhana aja lah. Saya sederhana aja. Contoh, saya itu adalah punya usaha lah kecil-kecilan kan gitu ya. Punya usaha toko kelontong gitu misalnya kan ya. Saya beli beli misalnya apa ya, kopi susu saset lah misalnya kan. Saya beli kopi susu saset per satu buahnya itu harganya Rp1.000. Kan gitu ya. Ya, Nah, normalnya kalau saya pedagang itu saya jualnya di atas 1.000 atau di bawah 1.000. di atas 1.000 ya. Di atas 1.000 kan. Tujuannya apa? Biar dapat untung. Iya, Bener nggak? Nah, benar. sama juga seperti saham syariah, saham lah. Saham syariah, saham sama. Kenapa? Teman-teman, kalau sudah punya suatu saham, misalnya sahamnya harganya Rp1.000 gitu kan. Saham perusahaan harganya Rp1.000. Kemudian dari 1.000 tadi, untungnya perusahaan tadi menghasilkan untung misalnya 1 miliar misalnya untungnya. Kemudian ditunggu dalam waktu sebulan, setahun, perusahaan tadi untungnya naik terus tuh Mas. Tadinya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, kan gitu kan. Nah, Benar-benar. dengan naiknya untung perusahaan tadi, orang investor pada seneng kan dengan Iya, saham tersebut. Kalau hukum hukum ekonomi lagi nih, banyak orang yang beli saham tersebut, dampaknya apa? Harga sahamnya naik kan. iya, iya, iya. Benar Oke, sekali. kalau harga sahamnya naik, misalnya jadi tadinya 1.000 jadi sekarang 1.700 misalnya karena naik ya. Ah, Saya jual. Saya untung apa rugi? eh, untung ya Pak ya. Saya beli 1.000, saya jual 1.700. Oh iya, Ya untung, untung. untung besar. Ya Iya, kan seperti saya tadi membeli kopi susu kopi harga 1.000 harga 1.000 jual 1.500 kan gitu. Sama ya Mas ya. benar Pak, benar, Itu benar. harusnya nggak ada aspek syariah riba dan sebagainya. Gitu. Oh. Karena sistemnya adalah berdagang. Ah, Beda nih. Konsep pasar modal sama perbankan mungkin teman-teman ya, perbankan ya, itu beda. Kalau pasar modal sistemnya adalah perdagangan, seperti pasar. Sama nih pasar modal ini persis seperti pasar yang teman-teman kenal. Pasar Tanah Abang, pasar Senen, apapun lah. Sama. Karena apa? Karena di pasar modal juga bisa menawar teman-teman. Misalnya, saham PTA harganya 500 perak nih. Saya tawar deh 350, dapat nggak ya? Ya tawar aja. Nanti hmm. kalau ada orang yang mau jual 350, ya dapat teman-teman. Begitu. Tapi Oh, boleh nawar. Ini sistemnya berdagang. jadi Begitu. enggak ya. Nggak ada unsur riba. Kenapa? Riba itu adalah tambahan yang ditentukan di depan atas suatu pinjaman. Misalnya, misalnya gini, Mas Yusdar bilang sama saya, Mas Andri, saya lagi butuh duit nih, nggak punya duit, habis nih kan itu ya. Iya, benar. Bisnisan lagi pada hangus nih karena corona ngeluarin banyak karyawan kan gitu, pinjam duit deh kan gitu kan. Ah, Minjam kan? ah, Minjam saya pinjemin nih Mas saya pinjemin deh 1 juta misalnya kan gitu kan. ah. Tapi saya bilang di depan, Mas Yusdar, nanti kalau saya kalau balikin 3 bulan lagi, balikin jangan 1 juta ya, balikinnya berapa? 1.300.000. Nah, Hmm. itulah salah satu jenis riba. Kenapa? Dari unsur pinjam meminjam ada tambahan yang disepakati di depan. Itu tidak boleh dalam syariah.
Tapi bagaimana misalnya Mas Yusdar minjem 1 juta, kemudian saya pinjemin. Oke, 1 juta, 3 bulan lagi ya balikin. Kemudian Mas Yusdar dengan keinginan sendiri, begitu 3 bulan datang, karena Mas Andri ini baik misalnya, saya kasih Mas Andri 1 jutanya, gue balikin. Kemudian saya tebihin ya 100.000 buat Mas Andri. Nah, itu boleh. Itu tidak riba. Begitu. Oke, Andri, ini ada pertanyaan dari teman-teman audiens kita. Jadi pertanyaannya yang ada utang riba, apakah kita selaku pemilik saham turut kena dosa riba tersebut? Oh ya, ini kita ngomongin tentang dosa ya Pak ya. Gimana? Jadi begini. Unik ya pertanyaannya. Pertanyaannya unik-unik, saya senang nih. Jadinya saya senang nih. Oke. Jadi sebagai pengusaha, mungkin sebagai owner teman-teman kan, pengenlah punya usaha utangnya tidak riba lah kayak begitu kan. Tapi masalahnya satu, di Indonesia ini lembaga-lembaga yang syariah belum sebegitu kuat dibanding dengan konvensional. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya misalnya kalau minjam sama bank syariah nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena modal bank syariah juga mungkin tidak terlalu besar. Sehingga banyak nih pengusaha-pengusaha yang kemudian minjamnya dari bank konvensional walaupun ada bunganya. Nah, itu seperti apa kan begitu pertanyaannya. Kalau seperti itu teman-teman, makanya harus ada screening. Dan saat ini kondisinya memang tidak atau belum memungkinkan membuat yang namanya perusahaan tanpa riba 0%. Makanya dalam syariah pun masih ada kebolehan dari saham syariah ya, masih ada kebolehan utang ribawinya maksimal 45% dari aset. Nanti insya Allah ke depannya kita bisa turunkan. Seiring dengan semakin meningkatnya industri keuangan syariah di Indonesia. Bagaimana cara meningkatkannya? Salah satunya adalah teman-teman pengusaha harus punya yang namanya rekening syariah. Begitu caranya tuh salah satunya. Jadi mungkin teman-teman punya rekening bank konvensional, harus punya rekening syariah. Sehingga apa? Nanti untung-untungnya masukin di rekening bank syariah. Sehingga apa? Bank perbankan syariah kita semakin besar dan kita semakin maju bersama-sama. Itu insya Allahnya. Halo Mas Arif dari Sidoarjo hadir, silakan. Silakan Mas Yusdar mau nanya lagi boleh. Oke. Mohon maaf saya kurang dengar Mas. Saham, kemudian gimana turun saham syariah dan segala macam ini. Tapi sebenarnya teman ini mungkin ada beberapa yang belum paham tentang gimana nih supaya teman-teman di live Instagram ini bisa langsung coba untuk nanam di saham syariah. Bagaimana Pak? Mas? Kurang dengar saya, kurang paham. Oke. Ya, sebelum Mas join lagi nanti saya akan jawab sedikit lah. Ada tadi yang bertanya tentang LQ45 ya. Apa Mas Taufik, Pak, apakah saham syariah masuk dalam bagian LQ45 dan mengapa untuk pemula dianjurkan untuk beli LQ45? Mohon bantuannya. Ya, indeks LQ45 teman-teman merupakan indeks dari yang mewakili kinerja dari 45 saham yang terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau untuk syariah seperti apa? Kalau teman-teman pengen syariah, carilah yang namanya JII, Indeks Jakarta Islamic Index. Itu ada berapa? Kalau JII ada 30. Jadi lebih apa ya? Lebih diperas lagi. 45 diperas lagi jadinya namanya indeks JII 30. Jadi kalau teman-teman mau sahamnya saham syariah, belinya dari indeks IJII 30. Ada 30 saham syariah terbaik.
Itu Mas Taufik. Kalau tidak ada di 30 saham syariah terbaik, teman-teman bisa cari di indeks JII 70. Itu ada 70 saham syariah terbaik. Begitu. Ya, saya coba. Pak, cara belajar analisa fundamental dengan mudah bagaimana? Mbak Mutia. Sama nih sepertinya kayak dengan Mbak Dwi Pars nih. Lihat laporan keuangan perusahaan, lihatnya di mana ya? Seperti kinerja, keuangan utang, dan sebagainya. Ini sama-sama nih tentang fundamental, yaitu adalah laporan keuangan. Ya, teman-teman kalau mau belajar saham dan pengen belajar tentang fundamental, teman-teman harus juga melek terhadap laporan keuangan. Teman-teman harus bisa melek itu. Maksudnya apa? Harus cari perusahaan-perusahaan yang sehat. Nah, carilah perusahaan-perusahaan sehat dan jangan beli perusahaan-perusahaan yang sakit. Itu lihatnya dari mana? Dari laporan keuangan. Ada macam-macam di laporan keuangan. Ada neraca, ada arus kas, ada rugi laba. Lihat aja. Apakah dalam waktu misalnya 5 tahun terakhir, asetnya tumbuh terus nggak? Mungkin yang pertama dari sisi aset. Yang kedua, utangnya terjaga nggak? Kalau utangnya terjaga masih oke. Yang ketiga, profitnya bertumbuh nggak? Nah, itu sederhananya bisa lihat dari situ. Dan itu semuanya ada di laporan keuangan dari perusahaan. Untuk mendapatkan laporan keuangannya seperti apa? Teman-teman kalau mau buka langsung laporan keuangan bisa buka website Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Di situ bisa download. Tapi kalau teman-teman sudah jadi investor dan teman-teman sudah punya akun di salah satu perusahaan sekuritas, itu teman-teman bisa lihat juga karena sudah ada ringkasannya. Seperti itu. Monggo Mas, ditambung lagi. Iya, makasih Pak jawabannya. Jadi tadi kan udah dibahas tentang GI ini. Nah, gimana nih Pak kalau misalnya udah tahu caranya? Nah, kira-kira butuh modal berapa nih Pak untuk investasi di saham syariah? Kira-kira modalnya berapa nih Pak? Ya, kalau tentang modal, saya mau tanya dulu Mas Yusdar. Kira-kira definisi modal yang murah tuh berapa sih yang layak untuk investasi? Ah, ya pengen nanya dulu deh. Mas Yusdar kan salah satu apa namanya pengusaha muda juga nih, pengen tahu nih. Kalau Oke Masnya Pak, punya, kalau kalau Mas Yusdar pengen buat usaha misalnya, kira-kira Mas Yusdar tuh minimal uh, punya usaha tuh modal berapa sih? Nah, saya pengen nanya nih. iya, kalau saya sih mungkin ya paling kecil mungkin kalau saya ya jutaan sampai 10 jutaan lah kalau 5 untuk juta pemula ya Pak sampai ya. 10 juta untuk buka suatu usaha di sektor real gitu ya. Atau sektor Iya, jasa benar. juga bisa. Nah, untuk Benar, Pak. membuka rekening untuk menjadi investor saham, teman-teman, cuma bisa lewat lewat 100.000 juga bisa. Nah, ini kira-kira murah apa enggak saya nggak tahu nih. Bisa teman-teman Oke. buka rekening, Nah, kemudian masukin duit 100.000, kemudian teman-teman membeli saham syariah. Bisa. Gitu teman-teman. Jadi karena apa? Karena memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu OJK membuat aturan untuk mempermudah dan mempermurah orang-orang untuk mau menjadi investor saham. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya murah. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal buka aja akun di perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, karena ini saya mewakili OJK, saya juga nggak boleh nyebutin mana perusahaan sekuritas yang bagus, yang enggak. Kenapa? Karena semua bagus. Kenapa? Karena perusahaan sekuritas itu hanya tools. Hanya tool atau media untuk teman-teman berinvestasi. Jadi sama aja perusahaan sekuritas itu. Karena apa? Sama. Karena yang untuk belanja juga duitnya teman-teman. Kalau teman-teman untung juga teman-teman yang senang. Kalau teman-teman beli kemudian rugi ya teman-teman yang merasakan ruginya. Perusahaan efek hanya medianya teman-teman. Gitu. Jadi kalau mau jadi investor saham teman-teman daftar aja akun di perusahaan efek. Listnya ada di mana perusahaan efek yang punya apa namanya layanan syariah? Buka aja Instagram Pasar Modal Syariah, di sana banyak Mas Isdar. oke. Jadi, nah teman-teman Instagram dari Pasar Modal dan Ambisi Bisnis, teman-teman udah dengerin tuh. Jadi ternyata
untuk menabung di modal syariah ini nggak terlalu, teman cukup dengan masukin 100 ribu ribu. juga bisa dicoba nih saham syariah. Oke, mungkin kita akan ini karena kita udah hampir 1 jam ya Pak ya. Mungkin kita akan bacain dua pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Sebentar Pak, saya pilih pertanyaannya karena ini lumayan banyak ya Pak ya yang nanya. Ketertarikannya tinggi banget nih. Nanti Iya. kita mungkin buat sesi kedua kali Mas. Nah, Ya, benar-benar. buat Oke. ditahan dulu pertanyaannya, tenang aja. Oke. Ini apa ya? Ini ada pertanyaan tentang mau tanya strategis invest reksadana biar dapat returnnya yang lumayan bagaimana? Oke. Bagaimana strategi investasi reksadana ya? Ini teman-teman Lagi di yang RD dari tadi kan saya sama belajar tentang saham ya, saya info saham. reksadana. Ini tentang reksadana ya Mas ya. Mungkin saya tambahin sedikit nih, reksadana itu apa? Ah, Kalau tadi teman-teman ya. saham itu teman-teman langsung menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan. Kalau reksadana itu teman-teman bareng-bareng beli saham, itu bareng-bareng. Dan yang teman-teman beli bukan cuma satu saham. Begitu. Jadi misalnya tadi kalau teman-teman langsung beli saham, misalnya sahamnya belinya saham A 10 juta gitu kan ya. Berarti teman-teman langsung Iya. terekspos resiko dan keuntungan dari saham tersebut, A tersebut. Nah, sekarang kalau yang namanya reksadana, misalnya teman-teman beli reksadana gitu kan ya. Dan reksadana apa? Reksadana saham misalnya. Itu secara nggak langsung teman-teman sudah membeli minimal 5 saham. Secara langsung tuh. Misalnya sahamnya 5 saham minimal. Atau bisa 10, bisa 20, bisa macam-macam. Tujuannya apa? Beli banyak saham. Tujuan adalah mendiversifikasi risiko. Misalnya, saham A hari ini kinerjanya kurang baik nih, minus. Saham B bagus, saham C mungkin jelek juga sedikit. Saham D, saham E bagus-bagus. Dampaknya apa? Masih naik. Itu Mas. Kalau reksadana tuh. Kalau bahasa saya nyebutnya reksadana tuh apa? Investasi berjamaah, bareng-bareng. Gitu tuh. Nah, Oke. bagaimana strateginya mendapatkan return yang bagus gitu ya? Nah, sederhananya adalah kalau saya sukanya adalah menggunakan mekanisme rebalancing. Apa tuh keseimbangan? Maksudnya gimana? Karena reksadana saham juga punya risiko, ada yang risiko tinggi, risiko menengah, risiko rendah, itu ada semua. Nah, kalau saya sukanya apa? Beli satu produk yang di risiko rendah dan satu produk yang di risiko tinggi kalau saya. Terus gimana? Iya. Saya ngikutin portofolio saya. Saya sukanya nih apa? Saya ini orangnya baperan apa enggak? Kalau ngeluarin duit kemudian hilang sedikit, saya tuh pusing. Kan gitu kan? Berarti teman-teman masuk Iya. kategorinya yang sukanya baperan. Takut resiko. Kalau takut resiko, biasanya apa saran saya? 70% uang teman-teman yang mau diinvestasikan masuk ke yang risikonya rendah. 30%-nya masuk ke risiko tinggi. Nah, dan teman-teman harus Iya. konsisten untuk melakukan rebalancing. Maksudnya apa? Saya janji deh, mau melakukan Masuk ke yang rebalancing setiap 3 bulan. Ya, teman-teman masuk tuh dua, dilihat tuh. Misalnya gini, yang risiko rendah naik tapi sedikit. ya. Misalnya market lagi bagus Mas ya. Misalnya market lagi bagus. Produk yang resikonya rendah naik tapi dikit. Dan itu nilainya kan 70% di sini. Nah, sekarang produk yang investasinya bagus, naiknya tinggi. Teman-teman apa yang dilakukannya? Rebalancing. Kalau saham lagi bagus, dia rebalancing. Artinya apa? Jual yang memberikan return tinggi tadi. Jual, dibelikan apa? Dibelikan yang risikonya rendah. Secara nggak langsung teman-teman udah untung tuh. Apa yang terjadi kalau kemudian marketnya tidak bagus? Misalnya nih, yang tadinya 30, uang yang duit kita 30 tadi,
market bagus tinggal 10 nih teman-teman. Yang risiko rendah masih naik sedikit. Rebalancing lagi teman-teman. Jual yang risiko rendah, masuk ke yang risiko tinggi. Artinya apa? Teman-teman beli barang bagus dengan harga murah. Itu kali Mas. Mohon maaf nih, saya masih belum bisa dengar nih. Oke, dengar. Pak Andri, ini kita udah live. Dengar, insya Allah. Oke, udah bisa teman-teman pasar modal syariah dan ambisi bisnis. Kita udah live 1 jam. Ada pesan-pesan terakhir dari Pak Andri buat teman-teman. Sebutkan ke Pak Andri. Ya, poin saya sebenarnya kami dari komunitas pasar modal syariah pengen ngajak teman-teman semua, baik para pelaku usaha maupun calon investor untuk berkenalan juga dengan produk investasi dan atau produk untuk pendapatan dana melalui pasar modal. Kenapa? Karena pasar modal ini memberikan return yang luar biasa. Dan sayang kalau yang digunakan ini hanya dari investor-investor asing. Sekarang itu investasi senang masuk ke pasar modal Indonesia. Kenapa? Karena returnnya tebal luar biasa. Tebal luar biasa. Maka dia masuk ke kita. Begitu kalau yang dibeli, apa dampaknya? Kalau dia untung ya duitnya untuk mereka kan, begitu teman-teman. Nah, duitnya untuk mereka, uang keluar. Nah, oleh karena itu kami pengen nih teman-teman memperkenalkan bahwa ini ada loh opportunity buat perusahaan juga untuk mendapat dana dan juga buat investor untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan sesuai dengan syariah melalui apa? Pasar modal syariah. Tujuannya apa kalau teman-teman yang untung? Kita seneng karena kalau teman-teman untung pasti dibelanjakan di dalam negeri juga. Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pengembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Itu mungkin closing statement saya, dan buat teman-teman yang pengen belajar tentang investasi syariah di pasar modal, teman-teman bisa lihat juga postingan-postingan yang ada di Instagram Pasar Modal Syariah atau YouTube channel Pasar Modal Syariah. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bisnis juga, nah jangan lupa nih follow juga dan juga cari informasi-informasi menarik dari ambisibisnis.id. Itu mungkin closing saya, Mas Yusdar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita mungkin bisa akhiri. Saya mohon maaf kalau nggak kedengeran juga nih. Oke, Pak Andri, Ya, boleh. thank you banget waktunya. Thank you banget waktunya. Mohon maaf teman-teman ambisi bisnis. Ya, teman-teman semua, saya izin. Sayang, ini ada lagi satu pertanyaan tanggung. Sayang Pak, belum bisa masuk desa dan kelurahan seperti tempat kami. Tidak. Yang namanya investasi pasar modal syariah, teman-teman, semua bisa dijangkau kalau teman-teman ada internet. Jadi nggak ada alasan mau di gunung, di laut, dan sebagainya. Selama ada internet, bisa beli dan jual saham melalui apa? Melalui handphone teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca doa kafaratu majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.